ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Assalamualaikum Kiai. Sehat Kiai? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini Kiai, saya barusan tadi mendengarkan obrolan jenengan dengan dan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong dan Abdul Hafid, di mana beliau menceritakan kronologis matinya Habib Firdaus Danawari. Gimana itu ceritanya? Boleh diceritakan ulangi? Oh iya, ceritanya belum begitu lengkap. Cuman apa ya? Saya dapat informasi dari teman saya yang kerjanya itu di luar martabak, di luar dagang martabak di luar daerah lah. Ya. Namanya Roki, orang anak Danawari. Ya. Kebetulan dia itu akrab dengan saya dan kebetulan Roki itu tetangganya Firdaus. Oh, tetangga dekat berarti ya? Ya, belum lama ini dia itu mubahalah dengan Firdaus, ya, yang namanya liliknya. Jadi liliknya Mas Roki itu namanya siapa kurang tahu. Yang jelas punya urusan dengan Habib Firdaus. Masalah tanah. Rebutan tanah itu berarti? Ya, mungkin rebutan tanah atau apa, kurang tahu, jelas masalah tanah. Setelah itu terjadi, akhirnya mubahalah. Habib Firdaus itu menantang, pokoknya 40 hari membaca Yasin, nanti siapa yang mati. Kayak gitu? Ya, baca Yasin sampai 41 hari, membaca Yasin 41 kali, sampai 41 hari, nanti siapa yang mati. Ya, Oh, berarti baca Yasinnya bareng-bareng itu? Kedua ya, berarti mungkin ini menurut pandangan saya, berarti yang kedua orang ini baca Yasin, dua-duanya baca Yasin. Oh iya, bukan bareng-bareng berarti ya? Nah, jadi siapa yang salah berarti ya dia yang mati gitu. Oh iya. Setelah 41 hari selesai, ternyata kedua orang ini yang mubahalah selamat, nggak ada yang mati, nggak ada yang kena masalah. Tapi setelah 41 hari ternyata Firdaus itu pergi ke sawah atau apa. Konon ceritanya perosok di suatu tempat, mungkin di sungai kecil atau yang orang sebut itu sepetan lah, solokan. Habis perosok, nggak tahu kena apa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah diagnosa di sana di rumah sakit, ternyata penyakitnya itu kronis seperti jantung membengkak, termasuk ususnya juga membengkak. Ini kan sesuatu penyakit yang aneh, yang aneh lah istilahnya. Padahal gara-garanya cuma terperosok di sawah. Itu kabar sementara seperti itu, karena saya juga mengikuti perkembangan kematian yang mendadak sosok seorang jagoan. Dia jenengan sebut sebagai sosok seorang jagoan itu gimana ceritanya Ki? Ya karena saya ditantang sampai 4 kali sih ya. Ditantang jenengan berarti pernah ditantang oleh Habib Firdaus ini. Tantangannya seperti apa itu? Ya, masalahnya sebelum corona itu keluarga saya namanya Pak Sudar almarhum, orang Jatiragas, punya istri di Danawari, tetangganya Firdaus. Itu pada saat itu saudara saya itu yang namanya Firdaus itu saudara saya yang namanya Sudar itu karena mau merantau jauh di luar sana, sehingga menitipkan istrinya sama Habib Firdaus itu. Dititipkannya seperti apa maksudnya itu? Dititipkannya begini, kata Sudar, ini langsung bukan kata siapa-siapa. Sudarnya bicara sama saya, terus bukan ente panlungan ning Pak Siu boran, kebetulan bojone nyong juga bukan belanja ning Pak Siu, ya tolong diantar dong bojone nyong, ora pinter motor. Oh, artinya dititipkannya itu suruh nolongin gitu ya? Ya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan mungkin yang namanya manusia itu kan punya setrum, tegangannya tinggi, sehingga mungkin setan masuk ya. Setan masuk di situ, akhirnya terjadilah. Terus pada saat yang namanya Kang Sudar itu pulang dari perantauan selama 2 tahun, ternyata istrinya itu lagi hamil. Sedang pangkuan, sedang nonton TV,
tapi sambil dipangku kayak layaknya seorang suami istri. Ternyata memang sudah nikah siri. Wih, lah kenapa langsung nikah siri? Istrinya berarti gimana itu statusnya ketika itu? Ternyata kronologinya suaminya yang merantau di luar sana itu konon ceritanya dianggap mati, terus dia rapah, akhirnya keluarlah surat cerai, surat rapah. Terus surat rapah yang palsu itu untuk pengantar dia itu kawin dengan orang yang namanya Firdaus itu. Berarti merebut istri orang gara-gara yang merantau 2 tahun nggak pulang-pulang itu. Padahal ada komunikasinya barangkali dengan istrinya. Nah, Ada komunikasi antara si Sudar itu dengan istrinya. ya komunikasinya ya terputus karena memang sudah tidak suka lagi mungkin ya, karena mungkin memilih yang lebih ganteng dan sebagainya. Saya nggak tahu lah yang jelas. Ya. Tapi memang hal itu saya ketemu langsung dengan si korban, bukan kata orang lain. Memang si korban mengaku seperti itu. Iya. Terus kejadiannya gimana? Kejadian apa maksudnya? Sampai jenengan kemudian dari kasus itu jenengan diancam kan? Atau dari kasus lain? Iya. Ya, termasuk saya diintimidasi oleh Firdaus itu melalui tetangga saya. Mana orang yang namanya Husni? Saya pengen tahu. Kenapa sampai jenengan diancam itu? Apakah karena jenengan membantu Sudar ini untuk merebut istrinya kembali? Memang Mas Sudar itu minta tenaga sama saya, minta bantuan sama saya. Akhirnya saya datang ke Danawari. Seluruh habib yang saya anggap tua saya datangi. Saya bicara tentang kasus yang menimpa pada keluarga saya. Seluruh habib yang saya datangi nggak ada jawaban yang jelas. Akhirnya saya datang ke Pak Lurah, datang juga ke Pak Lebek, termasuk saya datang ke almarhum Bapak Sayyidi Danawari itu. Iya. Mereka semua nggak ada yang berani karena memang sosok jagoan memang. Sosok jagoan, satu jagoan, 2-nya cucu Nabi gitu. Karena jenengan pada saat itu barangkali kan pasti kan jenengan pada saat itu juga muhibin, berat itu. Oh jelas, sebenarnya saya muhibin, tapi muhibin bukan muhibin sama Firdaus, saya muhibin sama habib yang lain yang akhlaknya bagus. Iya. Pada saat itu memang pernah ada semacam tindak lanjut, akhirnya kumpullah beberapa habaib pada waktu itu, termasuk habib-habib sepuh yang hadir, dan saya hadir sama Pak Mukhlis kalau nggak salah, Pak Mukhlis Danawari, dan saya ngomong apa adanya. Setelah saya ngomong, saya tinggal pergi. Mereka akhirnya berantem sendiri-sendiri karena faktanya memang begitu. Akhirnya saya menang sebelum berperang. Iya. Akhirnya pada saat itu yang namanya Firdaus itu dikucilkan, dimarahi sama habib-habib sepuh. Ya, itu seperti itu. Akhirnya Firdaus itu dendam dengan saya. Setiap saya lewat di Danawari itu saya pernah malam-malam tengah 11 saya dikejar sama Firdaus. Saya pulang aja di desa Jatiragas jam tengah 11. Saya sedang meluncur pakai motor ke arah Bojong. Saya dikejar hampir sampai ke Watu Karut lah istilahnya orang bilang. Tapi nggak sampai kena atau gimana, atau kena? Untungnya ya bi'idnillah, bi'aunillah. Saya khawatirnya dia itu bawa celurit atau bawa peso. Ternyata saya tengok, kan saya persis motor saya kan berjejer. Saya tengok siapa kok orang malam-malam pun naik motor jejer sama saya. Ternyata saya tengok si Firdaus. Lalu dia nggak ngomong apa-apa, langsung balik kanan, muter kembali lagi ke Danawari. Nggak melakukan apapun berarti ya? Iya. Hanya menakut-nakuti berarti? Ya mungkin nyalinya belum ya mungkin salah lawan lah. Iya. Baik, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, kemudian tadi di obrolannya dengan Mas Afif dan Afif itu, ustadz-ustadz di daerah itu merasa senang Firdaus ini meninggal dunia. Ini gimana ceritanya? Ya karena kalau ada orang yang cantik itu ya dia deketin, jadi seolah-olah ustadz-ustadz itu nggak merasa terusik lah. Maksudnya terusik itu mau membela kebenaran, sementara dia takut dengan orang yang namanya Habib itu, karena mungkin masih di antara dua, mau melawan
katanya Duriyatul Rasul, nggak dilawan dia berbuat jahat, berbuat keonaran, tiga ngadikung dan sebagainya. Jadi memang Darawari itu terkenal, orang yang nama Firdaus itu memang ya seperti itulah. Ya dari sejak bujang saya juga pernah melihatnya dan mengenalnya juga, meskipun tidak begitu akrab dengan dia. Memang ya begitulah. Kemudian ini menurut saya oke. Dengan menceritakan ini kan kita tidak sedang menghibah orang mati ya. Tetapi sebagai itibar, bagaimana menurutnya dengan untuk disampaikan kepada pembaca, pendengar, penonton, pemirsa TV Al-Waha, dengan menceritakan tentang kejadian meninggalnya Firdaus ini bukan untuk menjelekkan dia, tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang itu. Ya menurut saya sih begini ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa hidup ini hanya sekali. Yang asli Duriyatul Rasul saja dia sangat hati-hati dalam bertingkah dalam hidup sehari-hari. Ya sehingga apalagi kok seperti orang awam seperti saya kan harus lebih hati-hati. Nah kok ada orang yang bukan Duriyatul Rasul yang semestinya tapi arogan, takabur, itu kan sebagai cerminan bahwa sifat yang seperti itu berarti menunjukkan bahwa dia bukan Duriyatul Rasul. Kalau Duriyatul Rasul tidak mungkin akhlaknya seperti itu jelas, itu mustahil. Menurut saya itu mustahil, karena saya pernah membaca dalam sebuah kitab, jadi Rasul itu min aslabit thahirah, dari keturunan yang suci, dan sampai ila yaumil qiyamah ya orangnya suci-suci. Maka dari itu saya yakin-yakinnya bahwa orang yang mengaku Duriyatul Rasul tapi akhlaknya tidak baik ya, tanpa harus melihat tesisnya Kiai Himad ya, dalam hati kita berbicara bahwa dia bukan seorang cucu Rasul, itu saja lah. Ya, artinya kepada teman-teman atau sedulur-sedulur yang masih belum memahami tentang siapa mereka, kejadian ini perlu menjadi pelajaran ya. Habib aja, kalau memang Habibnya itu si Firdaus itu benar, meskipun ini mubalanya bukan masalah nasab tapi masalah tanah, dia kan selamat ya. Tapi kembali kepada ini soal takdir kematian dia, entah itu karena efek mubahalah atau tidak, wallahu alam ya ini. Tapi yang jelas terkena penyakit aneh gitu kan. Masalah mubahalah, efek mubahalah atau tidak, kita serahkan saja kepada siapapun yang melihatnya. Sedangkan kita tidak mengatakan, cuma secara kebetulan gitu ya. Jadi mohon maaf, tidak lama setelah mubahalah 41 hari terus kecelakaan, terperosok, tapi begitu periksa ke dokter justru penyakitnya malah mengerikan. Menurut kabar yang saya terima, dari mulai mubahalah sampai tadi meninggal dunia itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, artinya setelah 40 hari dari terperosok itu selama 3 bulan berarti ya. Oh enggak, dari ngomong mubahalah, berarti dihitung dari mulai ngomong mubahalah, setelah itu sampai sekarang meninggal dunia itu sekitar 3 bulan, kurang-kurang lah. Berarti memang ada jeda waktu setelah 41 hari dia itu keduanya selamat lah, nggak ada yang mati. Tapi setelah itu setelah itu ada kejadian yang sedikit aneh, ya ke sawah, terperosok, ya yang namanya orang terperosok kan istilahnya hal yang wajar. Tapi setelah dibawa sakit penyakitnya nggak wajar itu, kata penelepon, kata teman saya yang tadi saya hubungi itu seperti itu. Akhirnya dia keluar masuk rumah sakit sampai sekarang, istilahnya sampai yang terakhir itu kan masuk ICU, tidak kunjung keluar, akhirnya innalillahi. Ya Allah. Itu kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni dosa-dosanya, Iya, yang manusia wajar lah. Ya, itu kita doakan lah. Dan semoga segera ketemu dengan Pak Imo Kodam. Oke, Kiai, matur nuwun waktunya, informasinya, dan ini sangat menarik. Jenengan pernah diancam, pernah membela, bahkan jenengan kalau nggak salah punya murid Habib juga ya? Oh iya, dulu waktu saya di Nurul Huda Al-Mu'awwanah saya pernah ngajar habaib, guru saya juga habaib. Tapi ya mereka itu ya tetap saya hormati sepanjang dia akhlaknya mulia. Ya, tapi untuk keturunan bahwa mereka itu turunan Nabi, saya tidak yakin, karena memang ada data-data. Ya, udah putus.